Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dian, di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, di mana akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan Islam. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen pendidikan Islam. Sebelum lebih detail memahami fungsi manajemen pendidikan Islam, ada baiknya kita ulas kembali tentang apa itu manajemen pendidikan Islam. Jadi, apa sih manajemen pendidikan Islam itu? Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dasar manajemen pendidikan Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi manajemen pendidikan Islam secara garis besar ada 4, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau tindakan, dan yang terakhir controlling atau pengawasan. 4 fungsi ini digambarkan sebagai 4 siklus yang saling berkaitan antara siklus yang pertama sampai siklus yang terakhir. Fungsi perencanaan. Planning artinya perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun mendetail dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Unsur-unsur dalam perencanaan ada 4. Yang pertama, penentuan prioritas. Kedua, penetapan tujuan. Ketiga, merumuskan prosedur. Dan yang terakhir, pembagian tanggung jawab. Organizing atau pengorganisasian adalah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan. Organizing ini diperlukan dalam lembaga pendidikan Islam untuk menyatukan visi dan misi lembaga sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, actuating itu menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Actuating merupakan pelaksanaan dari planning yang telah disusun sebelumnya. Controlling, pengawasan merupakan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional lembaga pendidikan Islam untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses controlling atau pengawasan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Dan yang ketiga, menentukan deviasi antara pelaksanaan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Lalu, setelah pelaksanaan pengawasan atau controlling, kita akan mendapatkan feedback yang bisa dijadikan sebagai masukan atau dasar untuk membuat planning baru di masa mendatang. Teman-teman, untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang materi kali ini, silahkan kerjakan kuis di link tugas berikut: https://bit.ly/kuis fungsi MPI. Jawaban kuis selambat-lambatnya disubmit hari ini pukul 15.00 WIB. Nah, untuk materi pengayaan supaya teman-teman lebih paham dan mendapatkan materi dari sumber yang lain, teman-teman bisa mengklik link bit.ly materi pengayaan MPI supaya nanti bisa membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kuis. Baik teman-teman, itu tadi materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.